Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Truk remblong bermuatan batu bara tabrak 4 warung. Pengemudi tewas di lokasi. Mahasiswa Universitas Andalas dukung peraturan menteri yang tak lagi mewajibkan membuat skripsi sebagai syarat kelulusan. Melalui kelompok sadar wisata, masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan objek wisata di TNKS. Sebuah truk dengan muatan batu bara mengalami remblong, melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Solo menuju Kota Padang di Jalan Raya Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Truk tersebut menabrak 4 warung kelontong dan toko obat yang berada di pinggir jalan raya tersebut. Setelah itu, truk menabrak pembatas jalan dan masuk ke dalam jurang dangkal yang berada di sisi jalan. Sopir dan kernetnya terjepit di dalam truk yang kondisinya hancur. Remblong tuh gimana sih, Bang? Remblong kayaknya. Dari atas tadi. Bang, ini apa aja nih yang ditabraknya begini, Bang? Ini toko satu, ini warung 3. Warung apa tuh, Bang? Warung bakso 1, toko obat 1, ini kelontong ada. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Sejumlah tim SAR gabungan dari Basarnas, Damkar, tentara dan polisi bahu-membahu mengevakuasi korban dari dalam truk. Proses evakuasi berlangsung selama 2 jam dengan menggunakan derek dan alat pemotong baja. Akhirnya, kedua orang korban berhasil dikeluarkan. Sopir truk atas nama Effendi meninggal dunia. Sementara itu, kernetnya yang bernama Sugangga berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Untuk proses evakuasi ya, itu agak mengalami kesulitan karena ada perubahan bentuk dari kendaraan ya, karena ada bantingan untuk kendaraan yang masuk ke dalam. Kurang ini jurang yang dangkal, jadi ada perubahan bentuk, korban terjepit dan kita usahakan untuk menolong korban. Korban atas nama Novendi dengan keadaan selamat pada pukul 17.15 dan kita bawa ke Rumah Sakit Semen Padang. Terus untuk korban kedua kita berhasil mengeluarkan di pukul 17.50, itu dicurigai korban MD dan kita bawa juga ke Rumah Sakit Semen Padang. Kernet truk selanjutnya dilarikan ke Rumah Sakit Semen Padang untuk mendapatkan pertolongan. Peristiwa ini sempat membuat jalur Padang Solo macet total karena banyaknya kendaraan yang berhenti untuk menyaksikan peristiwa tersebut. Alfi melaporkan dari Padang. Sebatang pohon jenis kedondong dengan panjang 20 meter dan berdiameter 30 cm tumbang akibat angin kencang di Kelurahan Tanjung Saba, Kecamatan Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang. Pohon yang tumbang ini menimpa sebuah rumah dan kabel listrik. Mendapatkan laporan warga, BPBD Kota Padang mengerahkan sejumlah personil ke lokasi untuk mengevakuasi material pohon. Menggunakan gergaji mesin, petugas memotong pohon yang berukuran cukup besar tersebut. Upaya evakuasi material pohon akhirnya selesai setelah 2 jam kemudian. Petugas bisa leluasa mengevakuasi pohon tumbang setelah petugas PLN memutus aliran listrik yang ditimpa pohon tumbang. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Namun, pemilik rumah yang diketahui bernama Ernita dan berusia 63 tahun mengalami kerugian materi karena pohon merusak bagian atap rumahnya. Setelah terjadi pohon tumbang
sekitar jam 16.45 di RT 3 RW 4 Kelurahan Tanjung Sabah Pitame yang menimpa satu unit rumah dengan kerugian kira-kira 3 juta rupiah. Pohon tumbang ini menghambat akses jalan yang dilewati di RT 3 RW 4. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas warga sekitar juga terganggu. Setelah evakuasi dan petugas membersihkan sisa-sisa pohon tumbang, lalu lintas kembali normal. Alfi melaporkan dari Padang. Pemerintah Kota Bukit Tinggi memberlakukan uji coba penerapan sekolah 5 hari, mulai hari Senin ini hingga hari Jumat. Keputusan itu diambil setelah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melalui kajian panjang hingga mengumpulkan tanggapan masyarakat, khususnya orang tua. Hasilnya, 86% dari mereka menyetujui kebijakan itu. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi menyampaikan, dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang penguatan karakter peserta didik dan meningkatkan kebersamaan orang tua dan anak, serta memaksimalkan pendidikan keluarga di rumah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang membawahi 194 sekolah tingkat TK, SD, SMP dengan total siswa lebih dari 30.000 orang. Seluruhnya akan melaksanakan program sekolah 5 hari, kecuali sekolah yang berada di bawah naungan kantor Kementerian Agama. Mulai tanggal 4 September besok sampai akhir semester ganjil ini. Jadi semester 1 itu pada bulan Desember. Nah, kenapa baru uji coba? Jadi sebenarnya tanggapan masyarakat kita juga sudah melakukan rekapitulasi pendapat bahwa sekitar 86% orang tua itu setuju untuk dilaksanakan. Inovasi tersebut mendapat respons positif dari pihak sekolah. Karena dengan sekolah 5 hari, anak mendapatkan ruang dengan orang tua di rumah, maupun saat melakukan aktivitas lainnya. SMP Negeri 6 Bukit Tinggi salah satunya. Sebagai sekolah yang berada dekat dengan permukiman padat penduduk dan pasar, sebagian orang tua berprofesi sebagai pedagang, sehingga hari Sabtu siswa dapat membantu orang tua. Seperti yang pernah disampaikan oleh Bapak Wali Kota kita, bahwa dengan waktu 5 hari sekolah ini, 1 hari anak-anak bisa berkumpul, bisa quality time dengan orang tua. Tapi mungkin orang tua, apalagi kami di sini SMP Negeri 6, ini kan dekat dengan pasar. Orang tua kami, anak-anak kami ini banyak orang tuanya yang berdagang. Jadi bisa membantu hari Sabtu apalagi hari Pekan. Jadi sangat membantu orang tua dengan anak-anak yang bisa membantu orang tuanya. Evaluasi akan dilakukan pada akhir semester ganjil tahun pelajaran 2023 pada Desember mendatang. Penerapan itu juga tidak mengganggu proses murid SD belajar mengaji di MDA maupun MDTA. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Berbagai cara dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan uang belanja tambahan. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh salah seorang anggota Bintara Pembina Desa, Babinsa, Kelurahan Sawahan, dari Kodim Padang ini. Ia tidak malu membantu istrinya menggiling cabai, mencuci beras, hingga memasak untuk usaha catering rumahan yang dikelola istrinya. Hal itu dilakukan oleh Serka Arismanto di saat jam istirahat siang. Dia pulang sebentar ke rumahnya untuk membantu istrinya. Dengan mengenakan seragam tentara, ia tidak canggung bekerja di dapur membantu sang istri. Usaha catering rumahan telah digeluti oleh istri Serka Arismanto sejak tahun 2018 lalu. Namun sempat terhenti
karena pandemi COVID-19 dan pada tahun 2022 lalu, usaha rumahan ini kembali dilanjutkan. Usaha catering ini usaha catering rumahan namanya, untuk membantu kebutuhan keluarga lah di sela-sela jam dinas dan juga untuk persiapan nanti di masa pensiunan. Usaha catering ini, catering rumahan ini untuk menambah kebutuhan keluarga dan juga untuk persiapan untuk masa pensiunan. Ide catering bermula dari hobi memasak yang sering dilakukan oleh istri Serka Arismanto, Lili Mardiani. Awalnya, sang istri mencoba menggabungkan masakan Padang dengan masakan Makassar. Keahlian memasak menu Makassar diperolehnya saat mengikuti sang suami yang berdinas di Armet Makassar lebih dari 20 tahun. Saat ini, rata-rata 80 hingga 100 porsi setiap hari selalu dipesan dari karyawan di berbagai kantor maupun perusahaan di sekitar kawasan Kecamatan Padang Utara dan Padang Barat. Untuk satu porsinya dipatok Rp12.500. Iya, bapaknya juga mendukung karena bantu-bantu belanja, ya saling kerja sama aja. Pertama ya hobi masak, terus ada kesempatan disuruh masukkan catering ke karyawan, ya udah diambil untuk nambah-nambah ini juga kan belanja. Terus bapak juga ada bantuan telah jalan sampai sekarang. Kalau yang rutin ini 2022. Tapi dari 2018 sudah mulai. Serka Arismanto memastikan membantu usaha catering istrinya tidak akan menyampingkan pekerjaan utama sebagai tentara. Hasil dari cateringnya tersebut untuk ditabung yang akan digunakan saat ia telah pensiun. Saat ini, keempat anaknya masih menempuh pendidikan. Robiham melaporkan dari Padang.